Malam menyelimuti kota Sagara dengan kelap-kelip lampu jalan dan suara knalpot yang meraung-raung di kejauhan. Di sudut gang sempit belakang sebuah tempat karaoke bernama Kupu Malam, seorang wanita dengan gaun merah ketat sedang berjalan tergesa. Namanya Rani, pemandu lagu yang dikenal dingin dan sulit ditaklukkan oleh pelanggan manapun. Namun malam ini bukan malam biasa. Rani tidak sedang bekerja. Ia menyamar, menyelidiki jaringan pemerasan oleh oknum polisi yang kabarnya kerap memeras para pemandu karaoke dengan modus razia dadakan. Baru 5 langkah dari pintu belakang, suara kasar menghentikan langkahnya. "Berhenti, Nona." "Razia," kata seorang pria berseragam dengan senyum miring. Namanya Bribka Andi, dikenal sebagai penyikat malam di lingkungan karaoke. Bukan karena ketegasannya, melainkan karena sering meminta uang damai pada pekerja hiburan malam. Rani menoleh, menatap tajam. "Razia? Mana surat tugasmu?" Bribka Andi tersenyum lebar, menggoyangkan borgol di tangannya. "Gak usah banyak tanya. Kalau kamu gak mau dibawa ke kantor, ya, kamu tahulah, 100.000 cukup." Rani melipat tangan di dada, gaunnya berkilau terkena cahaya neon yang temaram. "Kamu pikir semua cewek di sini bisa kamu peras? Jangan songong ya. Saya ini aparat. Kamu tahu akibatnya kalau ngelawan?" Gertaknya kini mulai merapat sambil menyentuh pinggangnya yang tergantung pistol. Rani menarik napas. Matanya menyapu sekitar. Satu pria lain, berpakaian preman, berdiri beberapa meter di belakang. Tampaknya rekannya. Rani berpura-pura gemetar. "Jangan Pak, saya bisa kasih 100. Tapi jangan dibawa ke kantor." Andi tersenyum puas. Ia melangkah lebih dekat, tangan terulur untuk mengambil uang dari tas Rani. Tapi yang terjadi berikutnya membuat waktu seolah membeku. Dor! Sebuah tendangan berputar menghantam dada Bribka Andi. Ia terpelanting, punggungnya membentur tembok. Napasnya terengah-engah, matanya terbelalak tak percaya. Teriak rekannya, yang segera mengangkat pistol. Tapi Rani lebih cepat. Ia menjatuhkan sepatu hak tingginya, berguling ke depan, lalu mengayunkan pukulan tepat ke bawah dagu si preman, menjatuhkannya seketika. Dalam hitungan detik, dua pria itu terkapar di tanah. Rani menekan tombol kecil di belakang gelang tangannya. Target diamankan. Lokasi bersih. Masuk sekarang. Dari balik bayangan gang, 3 pria berpakaian sipil muncul. Salah satunya membawa borgol dan satu lagi mengacungkan kartu identitas. "AKP Rani, Intel Polda." "Operasi penyamaran sukses," ujar pria berjas kulit itu sambil mengikat tangan Bribka Andi yang kini gemetaran ketakutan. Apa?" Suara Andi parau. "Kamu, Intel?" Rani tersenyum dingin, mendekat dan berbisik di telinganya. "Kamu nggak tahu siapa yang kamu peras malam ini, ya?" "Sayang banget." Bribka Andi hanya bisa menatap langit, napasnya tersengal dan tubuhnya bergetar. Karirnya tamat malam itu. Berita keesokan harinya mengguncang media lokal dan sosial media. Oknum polisi tumbang dihajar wanita karaoke, ternyata Intel Polda. Di kantor Polda, AKP Rani menerima pujian dari atasannya. Operasi bersih malam berhasil membongkar jaringan pemerasan di beberapa titik hiburan malam. "Kerja bagus, Rani," kata Kombes Jaya. "Tapi kamu beneran tendang dia sampai mental?" Rani hanya tertawa kecil sambil menyeruput kopi. Sedikit latihan Muay Thai ternyata berguna juga. Di tempat karaoke, Kupu Malam, para pemandu lagu mulai tersenyum lebih lega. Tak ada lagi razia-razia mendadak. Nama Rani menjadi bisik-bisik heroik di kalangan mereka, wanita keras yang berani melawan aparat kotor. Sementara Bribka Andi kini duduk di kursi tahanan, menanti persidangan dengan wajah muram. Yang tersisa dari keangkuhannya malam itu hanyalah ingatan pahit tentang satu tendangan maut dari seorang wanita yang ternyata jauh lebih dari yang terlihat. Seminggu setelah pengungkapan kasus pemerasan oleh oknum polisi di kawasan karaoke, Kupu Malam, kota Sagara masih hangat memperbincangkan sosok wanita misterius berseragam Intel yang menumbangkan aparat korup dengan satu tendangan. Namun bagi AKP Rani, pekerjaan belum selesai. "Kamu yakin siap masuk ke sarang berikutnya?" tanya Kombes Jaya pagi itu di ruang briefing. Di layar, terpampang foto-foto buram para anggota jaringan yang lebih besar, pengatur pungli dan perdagangan perlindungan malam yang kabarnya menyentuh kalangan pejabat. Rani mengangguk. "Kalau Bribka Andi cuma pion, saya ingin langsung ke dalangnya. Operasi ini jauh lebih berbahaya," tambah Kombes Jaya. "Kamu akan menyusup ke tempat yang dikelola langsung oleh mantan aparat, berpengaruh dan kebal hukum." Rani tersenyum tipis. Itu justru target yang menarik. Malam itu, Rani kembali mengenakan gaun merah. Tapi kali ini ia bukan di Kupu Malam,
melainkan sebuah tempat eksklusif bernama Velvet Room, tempat hiburan kelas atas yang hanya dikunjungi pejabat, pengusaha, dan mereka yang kebal sentuhan hukum. Di ruangan VIP, Rani duduk di antara dentingan gelas wine dan asap cerutu. Di hadapannya, seorang pria berbadan besar dan wajah penuh luka lama menatapnya tajam. "Nama kamu siapa, sayang?" gumam pria itu sambil memainkan cincin emas di jarinya. "Dialah Yusuf Garuda, mantan perwira polisi yang kini menjadi bos keamanan malam seantero Sagara." "Rina," jawab Rani singkat. "Baru pindah dari Surabaya." "Surabaya, ya? Kota keras. Tapi kamu terlalu tenang buat pendatang." Rani hanya tersenyum. Matanya menangkap kamera CCTV kecil tersembunyi di sudut atas ruangan. "Tenang itu bagus kan, Pak?" godanya halus. Yusuf tertawa pelan. "Kamu tipe wanita berbahaya ya? Tapi saya suka. Bisa kerja malam ini?" "Sesuai bayarannya, aku kerja," jawab Rani mantap. Dalam 3 malam, Rani mulai dipercaya. Ia menemukan bahwa Yusuf menyimpan data lengkap pembayaran setoran dari banyak tempat hiburan, termasuk daftar nama polisi aktif yang melindungi operasinya. Dokumen itu disimpan dalam flash disk hitam yang selalu ia bawa di saku dalam jasnya. Tugas Rani, merebut flash disk itu tanpa memancing kecurigaan. Tapi malam keempat, rencana berubah. Saat ia keluar dari kamar VIP, 2 pria bertubuh kekar menghadangnya di lorong. "Bos manggil, sekarang," kata salah satu. Rani merasa ada yang janggal. Ia mengikuti mereka menuju ruang bawah tanah yang gelap, jauh dari keramaian. Pintu ditutup rapat. Yusuf sudah menunggu, wajahnya serius. "Kamu bukan pemandu biasa, ya?" katanya datar. Rani tetap tenang. "Kenapa bilang begitu?" Yusuf melempar foto. Gambar dirinya saat menendang Bribka Andi, diambil dari CCTV gang belakang, Kupu Malam. "Kamu pikir saya nggak punya orang di Polda?" Rani menatap lurus. Situasi sudah bocor. Yusuf berdiri, membuka jasnya perlahan, memperlihatkan pistol di pinggang. "Kamu sudah melanggar wilayah yang seharusnya tidak kamu sentuh." Sebelum Yusuf bisa bergerak, Rani mengambil langkah cepat. Ia menarik tabung kecil dari paha dalamnya, semprotan gas iritasi. "PSSSTT!" Yusuf berteriak kesakitan, sementara 2 anak buahnya menyerbu. Tapi Rani sudah menendang satu, menghantam dagunya hingga pingsan. Yang satu lagi menarik senjata, tapi Rani membalikkan meja, membuatnya tersandung. Dalam kekacauan itu, Rani meraih jas Yusuf yang tergeletak, mengambil flash disk, lalu berlari ke lorong darurat. Langit Jakarta kelabu sore itu. Gedung-gedung pencakar langit berdiri angkuh seolah menantang siapapun yang mencoba membongkar kebusukan di balik temboknya. AKP Rani berdiri di depan cermin hotel, mengenakan setelan hitam dengan riasan wajah berbeda dari biasanya. Rambutnya dikuncir tinggi, tatapannya tajam. Malam ini, ia bukan lagi Rani si pemandu karaoke, tapi Tia, pengusaha hiburan dari luar kota yang ingin membeli proteksi dari kelompok hitam Jakarta, jaringan terakhir dari operasi yang membentang dari Sagara hingga ibu kota. Di tangannya, tersimpan flash disk hasil operasi sebelumnya, berisi nama-nama besar. Tapi sayang, itu baru setengah kebenaran. Separuh lainnya ada pada Komjen, Purnawirawan, Arwana, tokoh kuat di balik perlindungan ilegal yang bahkan dikenal di lingkaran elit politik. Ia pensiun dari kepolisian, tapi kekuasaannya masih hidup dalam bayang-bayang. Rani masuk ke sebuah lounge bernama Obsidian Club, tempat elit berkumpul dalam kemewahan yang menyamarkan kebusukan. Ia disambut seorang wanita anggun bernama Maya, asisten pribadi Komjen Arwana. "Kamu Tia?" tanyanya dengan senyum tipis. "Kami tidak menerima tamu tanpa rekomendasi." Rani menyodorkan kartu nama digital hasil modifikasi tim Siber Polda. "Saya dari Surabaya. Bisnis berkembang. Tapi Jakarta, kamu tahu, butuh perlindungan yang tepat." Maya tersenyum sinis, lalu mempersilakan Rani naik ke lantai 5. Di sana, Komjen Arwana sudah menunggu, mengenakan jas krem elegan dan duduk santai sambil memandangi kota dari balik kaca besar. "Kamu wanita dengan niat besar," katanya lirih. "Tapi di kota ini, yang besar bukan niat, tapi nyali." Rani membalas tenang. "Saya tak datang untuk minta perlindungan. Saya datang untuk beli sistemmu." Alis Arwana terangkat. "Kau tahu apa yang kau bicarakan?" "Saya tahu lebih dari yang Anda kira," balas Rani, lalu dengan cermat mengeluarkan flash disk dari tas kecilnya dan menaruhnya di meja. Arwana menatap flash disk itu lama. Tangannya terulur, tapi sebelum menyentuhnya, Maya masuk kembali. "Pak, dia bukan pengusaha. Kami cocokkan wajahnya. Dia AKP Rani, dari Polda Sagara." Seketika suasana menegang.
Dua pria bertubuh kekar masuk dari sisi pintu, bersenjata pistol kecil. Rani tetap duduk. Berani juga kamu menyusup sampai sini, ujar Arwana, nadanya berubah tajam. Kamu kira ini seperti operasi-operasimu yang lalu? Ini Jakarta. Kami dilindungi oleh hukum itu sendiri. Rani tersenyum. Justru itu yang saya incar. Ia menekan tombol di bawah meja kaca, tombol tersembunyi yang dipasang oleh tim infiltrasi Polda Jakarta 2 jam sebelum pertemuan dimulai. Seketika, jendela belakang meledak kecil, dan dua agen berpakaian hitam bergelantung dari helikopter, masuk lewat jalur udara. Kekacauan meledak dalam 1 detik. Para pengawal Komjen Arwana ditumbangkan dalam sunyi oleh tim taktis. Maya mencoba kabur, tapi dijegal Rani dan diborgol. Komjen Arwana berdiri perlahan, mencoba mempertahankan wibawa. Kamu pikir ini akan mengubah apapun? Masih banyak di luar sana yang lebih besar dari saya. Rani mendekat. Mungkin. Tapi hari ini, yang besar mulai runtuh. Dalam hitungan jam, berita membanjiri media. Mantan Komjen ditangkap terkait jaringan perlindungan ilegal. Intel wanita gaun merah sasar Jakarta. Operasi Merah 2 sukses, sinyal reformasi aparat. Rani kembali ke markas operasi di Jakarta Selatan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya masih tajam. Bagus, ujar Kombes Jaya dari layar rapat virtual. Tapi ingat, ini belum selesai. Kita bongkar satu akar, masih ada ratusan ranting. Rani menghela napas. Saya siap. Tapi kali ini, saya mau jalur langsung ke Mabes. Kombes Jaya terdiam sejenak. Kamu minta restu Kapolri? Tidak, balas Rani sambil menatap kamera. Saya minta akses. Malam itu, Rani berdiri di atap gedung markas. Jakarta terbentang luas di hadapannya, berkedip dalam kerlap-kerlip yang menyimpan 1000 wajah kejahatan. Gaun merahnya sudah disimpan. Kini ia mengenakan seragam gelap Intel resmi. Tapi semangat di balik itu tetap sama. Dia tidak hanya ingin menggulingkan oknum. Dia ingin mengubah sistem. Dan jika perlu, dia akan menyusup lebih dalam, lebih berani, lebih gila daripada siapapun yang pernah mencoba. Karena ia tahu satu hal, keadilan tak datang sendiri. Ia harus diperjuangkan, ditendang, diterobos, dengan satu nyali dan sepatu yang sama. Jakarta tengah malam. Hujan turun gerimis, membasahi aspal dan menyamarkan langkah kaki yang bergerak cepat di antara bayangan. Di dalam sebuah mobil hitam dengan kaca film tebal, AKP Rani duduk sambil memandangi berkas-berkas rahasia dari flash disk yang ia rebut dari Komjen Arwana. Satu nama kini mencuat sebagai benang merah dari semuanya. Irjen Purnawirawan R. Mahendra, mantan petinggi Mabes yang kini menjadi konsultan keamanan di Kementerian Strategis. Dalam jaringan itu, ia bukan hanya pelindung, tapi juga dalang utama penyamaran sistemik pungli dan perdagangan perlindungan. Mahendra punya tangan di mana-mana, kata Kombes Jaya lewat saluran komunikasi aman. Kalau kau menyentuhnya, berarti kau menyentuh lingkaran kekuasaan. Rani hanya menatap layar. Berarti aku harus pakai topeng yang lebih tinggi. Operasi baru diberi nama Langit Gelap. Tujuan? Menyusup ke acara elit kementerian, di mana Mahendra dipastikan hadir. Rani kali ini menyamar sebagai staf keamanan dari delegasi luar negeri, berbekal dokumen palsu dari kerja sama Interpol. Dengan blazer gelap dan kacamata tipis, ia menyusup masuk ke gedung serbaguna Kementerian Pertahanan di Senayan, tempat pertemuan diplomatik semi-formal berlangsung. Di tengah jamuan mewah dan alunan jazz, Mahendra terlihat duduk santai dikelilingi pejabat sipil dan militer. Wajahnya dingin, tubuhnya tegap. Sekilas, ia tampak seperti pensiunan yang hanya menikmati hari tua. Tapi Rani tahu, otaknya masih tajam seperti silet. Di tangan Mahendra, terlihat pouch kulit hitam kecil yang ia jaga erat. Dari informasi siber, pouch itu kemungkinan besar berisi kartu chip dengan enkripsi server pribadi tempat data transfer setoran ilegal disimpan. Tugas Rani, mengganti chip itu dengan duplikat. Ia menyusup ke meja Mahendra dengan dalih melakukan pengecekan keamanan VIP, memanfaatkan momen ketika iring-iringan Menteri Luar Negeri sedang bersalaman. Namun belum sempat tangannya menyentuh pouch, Mahendra menatapnya. Kau bukan dari dinas LN, ya, katanya dengan lirih tapi tajam. Rani tak menjawab. Waktu berhenti sejenak. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menggeser piring di meja, menutupi pandangan sekitar, dan dalam sepersekian detik, ia menyentuh pouch dan menukar chip asli dengan tiruan, sambil berbisik. Sekarang saya punya napasmu di saku saya, Pak. Mahendra terdiam. Matanya menatap tajam, tapi ia tahu semuanya sudah terlambat. 2 jam kemudian, di Savehouse operasi,
Rani dan tim IT sibuk membongkar isi chip asli. Satu demi satu file terbuka, semuanya terenkripsi, tapi terlihat transaksi mencurigakan yang terhubung ke kode rekening fiktif milik lembaga negara. Tak hanya itu, ada nama-nama baru, kepala dinas, anggota DPR, hingga pejabat daerah. Ini bukan jaringan lagi, ini semacam pohon raksasa, gumam salah satu analis. Namun sebelum semua berhasil disalin, sinyal listrik padam mendadak. Sistem backup aktif, tapi saat itu juga terdengar suara tembakan dari luar safe house. Mereka diserang. Tandai semua data dan kirim ke cloud markas, teriak Rani, sambil menarik pistolnya. 5 orang bersenjata berat sudah mengepung halaman depan. Tembakan meletus. Rani bergerak seperti bayangan, melumpuhkan satu dari belakang. Di dalam, satu tim IT tertembak di lengan, tapi masih bertahan mengamankan sistem. Saat Rani hampir kehabisan peluru, 2 anggota Densus 88 datang sebagai backup. Dalam waktu 5 menit, penyerang dilumpuhkan. 2 tewas, 3 ditangkap. Dari identitas mereka, terungkap, mereka bukan preman, tapi anggota pasukan bayangan pribadi Mahendra. Esok paginya, berita tidak bisa dibendung. Markas Intel Polri diserang tengah malam, terkait kasus jaringan perlindungan elit. Nama-nama besar terancam terbongkar, Mahendra bungkam. Rani dipanggil ke Mabes. Ia duduk di hadapan para petinggi, termasuk Kepala Divisi Propam, Kabareskrim, dan seorang perwakilan istana. Kamu buat geger satu Jakarta, kata salah satu dari mereka. Rani tak gentar. Kalau gegernya karena kebenaran, saya akan buat lebih besar. Suasana hening. Lalu perwakilan istana bicara, Mahendra akan dijadikan tersangka. Tapi kamu harus tahu, kamu sedang bermain di wilayah yang tidak semua orang bisa lindungi. Rani berdiri. Saya tak butuh dilindungi. Saya hanya butuh satu hal, keadilan dijalankan, tanpa kompromi. 2 minggu kemudian, Mahendra resmi ditangkap. Ia keluar dari rumahnya tanpa ekspresi, dikawal ketat. Tapi semua tahu, ini bukan akhir. Masih ada yang lebih dalam dari ini, ujar Rani kepada timnya. Aku ingin data lengkap semua pihak yang terhubung dengan rekening-rekening itu. Salah satu agen bertanya, apa ini akan jadi operasi selanjutnya? Rani memandangi layar, di mana terlihat logo Kementerian Luar Negeri, BUMN, dan sebuah perusahaan keamanan swasta asing. Ia mengangguk. Operasi Merah 3. Target kita, jaringan internasional. Malam itu, di ruang kerjanya yang kecil, Rani menatap gaun merah yang tergantung rapi di sisi lemari. Ia tidak lagi sering memakainya, tapi semangatnya masih hidup. Karena ia tahu, selagi kekuasaan bisa dibeli dan hukum bisa dibengkokkan, akan selalu dibutuhkan satu nyali untuk melawan. Dan di balik tendangan itu, ada satu wanita yang tak bisa dibeli.